Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Cyberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Cyberkreasi Talks. Hanya di kanal Spotify Cyberkreasi dan YouTube Cyberkreasi. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kalian sekarang sedang menyimak podcast Cyberkreasi Talk bersama saya, Ronald Surapraja, artis sebelah bisa dengan harga bersaing, yang akan membahas berbagai hal seputar literasi digital di Indonesia, tentunya dengan para pakar di bidangnya. Ya, literasi digital termasuk hal yang sangat penting di era digital sekarang. Yang saya tahu Indonesia ini memang lemah dalam berbagai hal literasi. Literasi secara umum, ya literasi membaca saja. Peringkat ke-61, hanya satu tingkat di atas negara Botswana, negara antah berantah yang ada di Afrika. Literasi keuangan juga kita minim, termasuk literasi digital yang harus digiatkan, karena ini pengaruhnya sangat besar. Digital ini seperti pisau dengan dua sisi, ya. Bisa digunakan untuk kebaikan, tapi banyak juga yang memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Dan itu tentu saja berkaitan dengan literasi digital. Jadi, selamat menyaksikan buat kamu yang menonton di YouTube Cyberkreasi dan yang mendengarkan di kanal Spotify Cyberkreasi. Baik, yang akan dibahas di hari ini adalah mengenai sesuatu yang sangat penting dalam hal literasi digital. Setiap pemilu biasanya terjadi satu hal yang membingungkan masyarakat. Ya, 2024 itu panasnya udah terasa sebetulnya hawanya dari sekarang. Apalagi nanti 2022, 2023, waduh. Informasi banyak beredar di sosial media, tapi kita nggak tahu mana yang benar, mana yang dianggap benar, atau pura-pura benar, atau dibuat seolah-olah benar. Jadi penting sekali tema hari ini yaitu mengenai cek informasi dan verifikasi. Ya, yang akan berbincang dengan saya, ini seseorang yang tinggalnya di Bali, sebuah pulau yang indah yang sangat saya rindukan dan juga mungkin teman-teman juga rindu banget pengen ke Bali. PPKM kapan selesainya? Beliau adalah dosen di Universitas Udayana, ada Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel Esos MSI. Mbak Manda, apa kabar? Halo, baik Mas Ronald, apa kabar? Apa kabar Bali? Aduh, mau nangis, makanya cepet-cepet ya PPKM-nya selesai, biar rame lagi. Aduh. Ini Bali udah mulai menggeliat lagi kali sekarang ya Mbak ya? Atau gara-gara PPKM yang terakhir diturun lagi nih? Enggak sih, mulai agak menggeliat ya. Karena kan ya berdoa aja lah semoga lebih baik lagi gitu. Amin. Ya. Oke, terima kasih loh Mbak Manda sudah bergabung bersama saya di Cyberkreasi Talk ya. Ini mungkin buat teman-teman yang menyaksikan atau yang mendengarkan mau lebih kenal lagi sama Mbak Amanda, boleh dong dikasih tahu beliau Mbak Amanda ini apa aja, kesibukannya apa aja, biar kita lebih kenal gitu loh. Iya, terima kasih. Ini saya Nimade Ras Amanda. Biasanya dipanggilnya Amanda aja. Saya kebetulan adalah dosen di Universitas Udayana, dosen ilmu komunikasi, seperti itu. Okay. Dan saya juga kebetulan ini tergabung dalam jaringan pegiat literasi digital atau Japelidi. Japelidi ini tuh isinya 200-an dosen aktivis yang memang peduli banget nih sama literasi digital di Indonesia. Ya kurang lebih saya seperti itu sih. Jadi saya mantan wartawan juga selama 8 tahun lebih. Jadi wartawan, jadi menjadi dosen itu pilihan untuk bisa sharing lah sama mahasiswa. Begitu singkatnya Mas Ronald. Oke, sebetulnya basic formalnya sama, pendidikannya sama, komunikasi juga. Komunikasi. Saya juga kerja di media juga, gitu kan ya. Betul. Kerja di media pernah, tapi medianya bukan media cetak. Kalau saya lebih di radio dari zaman dulu. Oke. Ya, liputan kemana-mana sudah pernah, mewawancari banyak orang juga sudah pernah. Dan saya yakin sebagai seorang yang bergelut di bidang komunikasi, apalagi di bidang media, kebenaran informasi adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Betul kan, Mbak? Betul, karena prinsip pertama dalam jurnalisme adalah berpegang pada kebenaran. Ya karena yang saya tahu dulu di jaket himpunan itu ada tulisannya Fourth Estate. Ya, jurnalisme adalah Fourth Estate, kekuasaan yang keempat setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, jurnalisme. Pilar keempat dalam demokrasi. Nah, setuju kan Mbak?
Katanya. Katanya ada nada-nada kesangsian di sini ya. Mungkin Bukan. karena literasi digitalnya mungkin nggak bagus, literasi nggak bagus mungkin Mbak. Gitu. Ada apa ngaruh ke sana nggak? Kenapa? Ada apa? Ya kayaknya agak sedikit sangsi dengan kalimat Bukan keempat, yang gitu. kekuatan keempat. Sekarang sudah berkembang nih. Ada pilar kelima Yaitu? yang sebenarnya media sosial. Nah. Waduh. Sekarang apa kata media belum tentu mau dipercaya, tapi apa kata teman di WhatsApp Nah. atau di IG itu baru dipercaya. Apalagi diawali dengan kata-kata kopas dari tetangga. Aduh, belum tentu benar, main sebar-sebar aja. Izin share nggak tahu benar apa salah. Baik, nah Mbak ini kan dosen, akademisi juga, mantan wartawan juga di bidang komunikasi, telah nerbitin beberapa publikasi ilmiah terkait dunia digital dan literasi ya Mbak ya. Ini salah satu judul artikelnya adalah media sosial dan literasi kebencanaan di Bali. Ini dulu tentang apa nih Mbak nulisnya Mbak? Itu tuh dulu tentang waktu itu zaman-zamannya Gunung Agung yang batuk-batuk itu. Betul, iya. Batuk-batuk tetapi ternyata bikin hebohnya itu satu dunia. Jadi kita di bandara ditutup dan yang lainnya. Yang menarik di situ adalah sebenarnya kecemasan ke seluruh penduduk di Bali seperti itu. Bahkan mereka yang tidak kena asap, tidak kena debu, tidak kena apapun dampak dari Gunung Agung yang membatuk-batuk itu tuh merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Seperti itu. Padahal aman-aman aja, secara tempat aman gitu dia tuh ya? Aman, dia tidak, apakah Anda kena hujan batu misalnya gitu, tidak. Apakah Anda kena debu kan yang paling jauh bisa pergi, tidak seperti itu. Apakah Anda merasa terancam? Iya. Seperti itu, sedih gitu. Terus ditanya, kenapa Anda merasa terancam? Ya karena informasi-informasi yang beredar di medsosnya mereka. Nah itu salah satu bagaimana pentingnya kita punya literasi kebencanaan. Karena terkait dengan nyawa ya, gitu. Jadi kalau tidak cukup literate, menerima begitu saja, sempat juga terjadi begitu dikabarkan meletus atau seperti apa. Kebetulan saya di Karangasem. Karangasem itu kabupaten di mana ada Gunung Agung. Nah itu orang motor, naik mobil sampai terjadi itu gitu. Wow. Itu sedih kan, itu Mas Ronald. Ya, jadi yang ada di tempat saja bisa khawatir oleh sosial media, padahal dia bisa melihat situasi sebenarnya, apalagi yang memang jauh dari lokasi gitu ya Mbak ya. Istilahnya kan kalau orang bilang nitip uang akan berkurang, nitip kata malah akan nambah. Nah, sosial media berperan untuk nambah kata dan bumbu-bumbu jadi distorsi kemana-mana ya Mbak ya. Wah, keren banget tuh kata-katanya tuh, keren banget tuh kata-katanya. Betul. Grup, ya masa pikir tante bohong gitu kan? Ternyata tantenya hanya forward aja dari grup sebelah. Nah. Sementara kalau udah nyebarin berita bohong, minta maaf kan cuman kopas. Sebel deh ya. Baik. Maaf, nggak tahu. Gitu. Iya, betul Mas Ronald. Oke, nah ini gimana? Menurut pengamatan Mbak Manda sendiri, sebetulnya Indonesia sendiri sudah mengalami darurat validitas informasi dan kebenaran nggak? Atau maksudnya orang Indonesia sebetulnya udah bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak, mana yang harus dicek dulu, mana yang bisa disebarkan dan sebagainya. Ya, sebenarnya kalau kita yang pure melihat seberapa tangguh kita terhadap hoax atau informasi tersebut. Tetapi ada juga riset-riset yang dilakukan oleh Japelidi maupun Kominfo itu bicara tentang bagaimana tingkat literasi mereka. Nah, kalau literasi masyarakat Indonesia sebenarnya di angka yang cukup baik, angka 60 hingga 70. Itu tuh angka yang cukup good gitu ya, moderate lah gitu. Itu sebenarnya fine-fine aja sebenarnya Indonesia, tetapi masalahnya sangat kasuistik juga gitu. Jadi banyak juga yang tidak cukup dapat menerima dan itu masalahnya korbannya adalah nyawa. Kayak misalnya minum apa? Pemutih pemutih pakaian. Itu bisa menyembuhkan atau ini COVID-19 itu ada yang meminum dan akhirnya meninggal dunia gitu. Jadi kalau kita bilang secara umum mungkin baik, tapi
kita juga harus melihat bahwa masih ada kelompok-kelompok masyarakat atau golongan masyarakat yang memang perlu diedukasi. Nah, itu barang baru terus dia baik, itu semuanya kan juga belum tentu gitu. Betul. Gitu. Terus tapi kita juga perlu ingat gitu bahwa informasi-informasi yang disebar ini siapa sih yang menyebar atau rata-rata bagaimana sih gitu kan? Sama motifnya apa sih? Motifnya. Nah, sebenarnya kan kalau informasi salah itu dibagi 3. Nah, di Indonesia itu kecenderungannya masih yang motif pertama. Dalam artian dia nyebar tanpa ada niat jelek. Jadi dia nggak tahu ini benar atau salah, tetapi dia pikir berguna nih. Ini bagus nih, gitu kan. Makan merebus telur jam 3 pagi bisa anti COVID gitu kan. Masalahnya kirim aja ke yang lain. Itu kejadian kan Mas Ronald jam 3 pagi. Masa ada? Aku nggak dapat WhatsApp begitu. Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu beredar. Jadi banyak sebuah kisah yang cerita bahwa warung dia digedor-gedor jam 3 pagi gara-gara dia nggak punya telur. Terus dia minta telur karena itu katanya beredar. Saat ini juga seperti itu. Itu terjadi dan macam-macam lah kalau misalnya itu kan itu kasihan ya. Oke, misalnya ada kelompok masyarakat yang sudah dapat memahami bahwa ini tidak irasional atau ini tidak rasional seperti itu. Tetapi kan banyak juga yang orang yang apalagi dalam keadaan pandemi pada saat ini dan sebelumnya itu kan kita nggak ada yang tahu persis apa ini COVID. Seperti itu. Tidak ada yang benar-benar tahu. Betul. Seperti itu bagaimana penyebarannya dan bagaimana. Jadi apapun bentuknya bagi ibu-ibu ya atau keluarga gitu, apapun saya lakukan untuk melindungi keluarga saya. Ya, jadi gitu. keputusannya masuk akal dan tidak masuk akal. Ya dilakuin aja gitu ya. Kali-kali sembuh. Jadi terus nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Gitu. Nah itu motifnya satu ya melindungi keluarganya. Sedihnya di situ melindungi keluarga tanpa dia tahu siapa tahu dengan menyebar ini malah tidak hanya tidak melindungi keluarga tapi malah menjerumuskan keluarga. Tetapi niatnya baik. Kalau di Indonesia rata-rata memang hoax ini beredar, informasi salah ini beredar sekarang ya untuk informasi kesehatan rata-rata memang niatnya baik gitu. Kalau yang sebelumnya, sebelum pandemi, memang yang tertinggi hoaxnya itu isunya isu politik. Kalau itu saya nggak usah bahas lagi ya. Kenapa? Nanti datang lagi 2023 gitu. Tuh. 1 tahun sebelum pemilu datang lagi. Udah siap-siap aja ya cerita. Ya. Nah ini kalau hampir 2 tahun terakhir di masa pandemi, Mbak Manda sendiri melihat literasi digital semakin buruk atau semakin bagus? Karena kan ini hubungannya kan nyawa tadi sekali lagi dibilang. Betul. Gitu kan ya. Dan keputusan yang diambil lebih banyak emosional daripada rasional. Gitu kan ya. Gimana kalau Mbak Manda melihatnya selama pandemi 2 tahun, hampir 2 tahun ini? Sebenarnya kalau saya lihat secara pribadi bukan secara riset ya, karena kita belum ada riset clear-nya gitu ya, Mas Ronald. Jadi saya tidak bisa mengeneralisir ini semua apakah membaik atau memburuk. Tetapi yang dapat saya lihat adalah etika, mulai dari etika aja gitu. Ini saya ngambil data dari Microsoft yang menguasai di Asia Pasifik gitu ya. Itu ada gitu kan, kita ranking 29 dari 32. Dari situ kita bisa lihat tentang apakah Indonesia membaik dan memburuk. Itu ada data tahun 2020. Yang data yang diambil di 2020 baru di-share Februari kemarin menyatakan bahwa 40% masyarakat di Indonesia kurang lebih yang menyatakan bahwa netizen ini membaik. Dalam artian lebih positif, banyak positifnya dia di medsos dibandingkan sebelumnya. Karena ya kita tahu ya sekarang waktu zaman COVID itu banyak yang nge-share di mana sih ngambil penyewaan tabung oksigen dan yang lainnya. Jadi mereka saling supporting. Itu 40% menyatakan ada mulai ke arah yang positif gitu. Tetapi 17% juga menyatakan bahwa semakin buruk karena adanya hoax tentang COVID dan tentang pandemi, tentang vaksin itu yang makin tinggi. Nah, seperti itu. Jadi ada walaupun ya ternyata kalau data menyatakan 40% menyatakan apakah lebih kompeten, tidak bicara kompeten tetapi mereka lebih hidup nyaman, lebih beretika di medsos pada tahun lalu dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Gitu Mas Ronald. Oke, baik.
Mm-mm. Kita akan break sebentar, kita akan lanjutkan berbincang dengan Mbak Manda sebentar lagi. Masih di Cyber Kreasi Talk ya, yang bisa dinikmati di YouTube dan juga di Spotify. Dan masih akan membahas mengenai tema cek informasi dan verifikasi. Cyber Kreasi Talks. Kembali lagi di podcast Cyber Kreasi Talk bersama saya Ronald Surapraja. Dan kita masih membahas mengenai berbagai hal seputar literasi digital di Indonesia bersama para pakar di bidangnya. Bisa disaksikan di YouTube Cyber Kreasi ataupun di kanal Spotify Cyber Kreasi. Dan saya masih bersama dengan Mbak Manda, ya Dr. Nima Deras Amanda Gelgel SOS MSI. Harus disebutkan dong, karena nggak gampang dapat titel itu. Saya iri dengan orang pinter kayak Mbak Manda nih ya. Oke, Mbak Manda, tentang cek, temanya kan cek informasi dan verifikasi adalah sebuah hal yang penting dilakukan pada saat era digital seperti sekarang. Kita tinggal sekarang atau hidup di era post-truth, era pasca kebenaran. Di mana banyak orang di sosial media terutama ya lebih banyak mencari pembenaran daripada kebenaran. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang pahamnya salah karena salah paham. Orang yang salah paham akhirnya pahamnya salah gitu loh. Karena dia baca yang salah-salah, akhirnya jadi ke bawah salah. Nah gitu loh ya, pembenaran daripada kebenaran karena pahamnya salah jadi terjadilah salah paham. Nah, sebahaya apa sih Mbak era post-truth di penyebaran informasi dunia digital? Karena kalau yang saya baca dari bukunya Tom Nichols, Death of an Experience gitu kan ya. So tahu aja saya Mbak ya. Sekarang semua orang bisa menjadi siapapun, bisa menjadi ahli apapun tanpa harus mengalami sekolah yang bertahun-tahun. Ya, tinggal cuplak sini, cuplik sono gitu kan ya, tanya ke Mbah Google al YouTubi. Nah, gelar dokter jadi penting ya, tiba-tiba punya kemampuan seperti apa, selama punya fans banyak, kemampuan silat lidah yang jago, dokter yang betulan, profesor yang betulan, bisa kalah dalam tanda kutip oleh keahlian dia. Nah, gimana tuh Mbak bahayanya di era penyebaran informasi dunia digital? Iya, kalau sekarang tadi udah jelasin ya dengan gamblang sama Mas Ronald apa itu post-truth. Jadi kalau post-truth itu kita hanya menyukai apa yang kita anggap benar, kasarnya seperti itu. Betul. Netizen hanya menganggap benar kalau itu cocok sama dia, kalau nggak cocok nggak benar gitu. Ya, benar. Jadi sebenarnya kalau teori ada information seeking gitu kan, dia hanya mencari informasi yang cocok sama dia, kalau nggak ya enggak gitu. Kayak sama kayak cari jodoh gitu loh. Kalau ini saya suka, oke saya terima. Saya nggak suka, enggak cocok aja salahnya gitu kan. Iya benar. Itu kasarnya dari post-truth ya. Kalau mau jelasin apa itu post-truth dan bagaimana berkembangnya dan secara filosofis itu namanya SKS ya. Wow, iya Bu dosen, siap Bu dosen. Akan dimulai dengan apa itu kebenaran gitu kan. Kalau post-truth itu kan pasca kebenaran. Lalu apakah itu sebenarnya kebenaran? Kita nggak lari ke sana ya. Enggak. Tapi kita bicara dampaknya, kita udah lihat sendiri dampaknya adalah Indonesia. Kalau di Indonesia ya, kalau zaman-zamannya lagi pemilu atau lagi pilpres, Indonesia terbagi dua. Asli. Gitu kan. Kita terbagi dua gitu kan. Ada yang pro A, ada yang pro B gitu kan. Begitu selesai pilpres, pileg, kita tetap terbagi dua. Iya, yang atasnya udah gabung ya. Yang di atas sudah jadi satu. Gitu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi namanya DVD et impera itu masih ada. Bener. Gitu. Iya, dan itu tadi karena apa? Karena sekarang zamannya user generate content. Siapa yang bisa bikin konten? Bukan hanya punya media. Ya, kalau dulu memang rata-rata dari media driven world, dunia yang didorong oleh truth yang dibuat oleh media. Kalau sekarang medianya akun media sosial. Iya. Kita ada 170 juta penduduk di Indonesia yang aktif di media sosial. Wow. Bayangkan ada 170 juta orang yang punya persepsi gitu kan. Nah, siapapun bisa membuat dan yang menciptakan konten-konten ini. Nah, kemudian itu jadinya siapa yang punya followersnya terbanyak dan yang lain itu yang dapat membuat masyarakat mengerti memahami dan tanda kutip ya. Memahami apa yang menjadi penting buat mereka gitu. Okay. Itu kan kasihan ya. Kasihan. Gitu. Jadi bagi mereka penting adalah A, tapi belum tentu kebenarannya, faktanya memang A adalah yang terpenting begitu. Betul. Sedihnya di sana. Oke, kita sekarang lebih ke yang applicable aja, apa yang bisa diaplikasikan. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan, Mbak Manda? Kalau misalnya kita menemukan sebuah informasi di dunia digital, di sosial media,
yang kita nggak yakin ini benar, kita nggak yakin ini sumbernya, gimana nih? Oke, satu-satu nih. Misalnya dari aplikasi percakapan. Kalau aplikasi percakapan ada macam-macam ya. WhatsApp, Telegram, dan yang lainnya. Kita bicara WhatsApp yang 90% digunakan oleh penduduk Indonesia. Gitu kan ya. Nah, kalau kita mulai dari, kalau misalnya kita dapat terusan, ada tulisannya kan ya, diteruskan banyak kali atau apa gitu kan. Ya kalau nggak forward many times seperti itu. Nah, itu perlu dikhawatirkan apakah ini benar atau tidak gitu. Karena ini tentu saja sudah beredar sangat luas belum dari sumber pertama. Gitu. Itu satu. Yang kedua adalah ada nih kata-kata atau tanda-tanda kalau ini bahwa belum tentu adalah benar. Saya tidak bilang itu belum tentu salah ya. Gitu misalnya sebarkan, kemudian tanda centang yang banyak, tanda seru yang banyak dan yang lainnya. Nah, itu notifikasi atau yang kita dapat melihat dengan cara sederhana seperti itu. Dan kita juga harus punya logika gitu kan, apakah ini masuk akal atau tidak masuk akal. Terus yang berikutnya kalau di medsos atau di yang lainnya, kita bisa lihat apakah sumbernya. Yang terpenting adalah sumber. Bagaimanapun juga ini informasi sumbernya dari mana. Kalau WhatsApp biasanya kita nggak tahu sumbernya dari mana. Kalau medsos beda. Kalau medsos juga bisa dikirim sama orang ya, di repost atau itu bisa dilihat apakah sumbernya itu kalau misalnya dia memang media dan dia atau orang yang sudah terverifikasi biasanya ada centang biru. Mari kita lihat apakah dia ada centang birunya gitu. Nah, kalau ada centang biru kita udah yakin bahwa oh iya, misalnya kita cari misalnya Presiden Joko Widodo. Nah, cari yang ada centang birunya. Nah, itu Joko Widodo centang biru itu adalah adalah Joko Widodo yang kita cari. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya berita awalnya didapatkan dari akun telur, jangan percaya. Ya, apalagi yang R-nya banyak ya. Atau akun yang gabungan huruf sama angka gitu, itu jangan dipercaya lah. Hati-hati. Nah, dilihat juga bisa dapatnya dari media nih, medianya media mana gitu kan. Belakangnya Blogspot gitu kan, sosial media belakangnya Blogspot gitu kan. Udah gitu kita lihat juga iklannya iklan bener nggak di dalam media-media seperti itu. Banyaknya iklan-iklan yang nggak jelas gitu kan, memperbesar macam-macam itu. Jadi meskipun mengutip dari media, sekali lagi teman-teman harus lihat dulu medianya benar atau enggak gitu. Medianya sudah terpercaya atau tidak. Karena banyak di sana banyak yang biru juga medianya. Banyak yang menyerupai seperti media betulan padahal nggak betul. Kayak misalnya Kompas misalnya ditambah-tambahin lah gitu, ataupun yang mana macam-macam. Termasuk kementerian juga websitenya banyak yang ditambah-tambahin gitu, jadi website palsu gitu. Terus dia minta data-data pribadi kita. Nah, itu juga harus kita lihat siapa nih gitu. Nah, ini kalau terbaik ya, gimana Mas? Kan tadi ada dua nih ya, penyebaran informasi yang salah itu bisa di aplikasi percakapan kayak WA, Telegram, sama di sosial media. Kalau yang di aplikasi percakapan kayak WA, ada teman, saudara yang mungkin kadang orang tua. Sekali lagi, mungkin niatnya nggak jahat, tapi nggak tahu aja. Menyebarkan sebuah berita yang kita udah yakin, ini salah. Etikanya gimana ya Mbak ya, bagusnya ditegur langsung? Ini PR kita semua ya. Jadi memang kalau data juga menyatakan bahwa ternyata kita tuh angkanya masih rendah di etika digital karena terlalu banyak berita bohong yang beredar di media-media sosial kita. Nah, sebenarnya kalau data global itu dunia itu membaik loh dari hoax ini karena peran anak muda. Data di Indonesia anak muda perannya 0. Lah, masa? Serius, data dari Microsoft menyatakan anak muda itu tidak punya kontribusi. Kontribusinya 0. Tapi yang paling sedih lagi, orang yang adult, yang lebih tua, kontribusinya banyak. Kontribusi yang negatif maksudnya. Jadi angkanya makin jelek di Indonesia. Begitu Mas Ronald. Ya masa sih? Nah, oleh karena itu, begitulah nasib. Nah itu, ayo kita banyak yang ngajak-ngajak. Nah, oke lah. Nah, yang saya harapkan di sini, kalau kita belajar dari dunia ya, kalau dunia itu anak muda banyak bisa memberikan konten-konten positif, memberikan kontribusi positif lah. Nah, orang Indonesia itu kan karena kita punya budaya timur ya, yang enggan memberitahukan, segan gitu, yang nggak enakan. Nah, itu yang menyebabkan WA keluarga, anak-anak mudanya pasti rata-rata jadi silent reader.
Iya, baca gitu. aja gitu ya. Baca aja, kadang di screenshot terus dikirim ke temannya hanya buat ketawa-ketawa. Masa tanteku ngirim-ngirim gini? Gila kan ya gitu kan ya. Tapi nggak dibahas sama tantenya, nggak dibilang ke keluarganya gitu. Jadi yang kalau saya harapkan apa yang harus kita lakukan adalah ayo yang muda yang kayaknya lebih paham kalau ini adalah hoax gitu ya. Informasinya salah, speak up gitu loh. Kasih tahu gitu ya. Kasih tahu, tapi kasih taunya kita juga harus pakai budaya dan logika. Nggak mungkin tuh. Nah, pasti Mas Rona mau nanya caranya kan? Caranya? Ya, jadi pertama ya kita lihat dulu seberapa dekat kita dengan orang yang menyebarkan ya. Gitu. Jadi kalau bisa sih kalau emang udah lebih tua dan keluarganya emang agak-agak kaku gitu ya, maksudnya terlalu banyak keluarga besar di sana yang nggak hanya berempat, hanya emak sama anaknya aja, ada om, tante, bibi. Nah itu biasanya tuh itu. Nah itu dikasih taunya japri. Oh jangan di forum, jangan di grup. Yang ada nanti kita kalau lebaran nggak dikasih ini amplop. Betul. Itu etika banget tuh. Oke, japri ya. Terus? Di japri juga jangan bilang, tante ini bohong gitu kan. Oh tantenya bisa marah-marah, maksudnya tersinggung ya orang tua gitu. Tante dapat dari mana? Bisa nanya kayak gitu. Misalnya tantenya bilang dari tetangga segala macam. Oh kok adek dapatnya beda ya tante gitu. Jadi kita kayak diskusi sama si tante atau si om gitu kan. Nah ini yang benar yang mana tante gitu. Nanti biar mereka sadar kalau itu salah. Nanti mereka yang bilang sendiri, maaf yang di atas salah. Gitu. Nah itu kan di WhatsApp, di aplikasi percakapan. Kalau di sosial media perlu nggak kita tegur? Misalnya orang yang kita follow gitu. IG ya ceritanya. Instagram boleh, apapun, atau Twitter boleh. Oke. Kalau yang orang yang kita follow kan bisa DM. Direct message kan, ya itu sama bisa. Aja sebetulnya gitu ya caranya ya. Caranya juga, sama, japri tapi kalau misalnya memang nggak bisa, kita di blok, misalnya kita nggak bisa direct message-nya nggak bisa diakses, ya kita bisa bilang juga di bawahnya gitu kan. Mbak, apalagi kalau kita yang followin dia ya, gitu. Mbak, gitu. Aku bacanya gini ya, konfirmasi dong Mbak, gitu kan. Seperti itu aja, tanya aja gitu. Aku bukan nyalahin loh Mbak, aku hanya pengen tahu yang mana yang benar ya, kayak gitu. Iya, jadi Mbak kan panutan saya, gitu kan. Ada cara yang menyenangkan lah, cara yang elegan untuk menegur jika kita tahu bahwa itu ya tidak benar gitu informasinya. Atau minimal mulai dari kita bersihkan namanya timeline kita, timeline medsos kita gitu ya. Follow yang benar-benar aja deh gitu ya. Teman-teman yang suka misalnya ngirim yang suka-sukanya dia gitu atau yang berbau macam-macam. Itu bisa kita bisa kita nggak usah kita laporkan, tetapi kita bisa mengatur kok di setting kita kalau kita nggak mau ada isu-isu tersebut. Saya sudah melakukannya, teman-teman juga bisa melakukannya supaya hidup kita tenang ya. Mbak Manda seru banget sih ngobrol sama dirimu. Aduh. Oh iya dong. Kurang panjang waktunya ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat sharingnya. Semoga yang mendengarkan podcast ini bisa menjadi orang yang lebih bijak dalam bersosial media. Ya, lebih beretika dalam bersosial media, karena ingat sosial media itu adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan. So, saring sebelum sharing, think what you tweet and tweet what you think. Jadi pikir dulu sebelum kamu mau menyebarkan segala sesuatu. Mbak Manda, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ya meskipun jauh Jakarta dan Pasar Bali nggak masalah, bisa virtual dulu aja. Betul, makasih Mas Ronald, makasih semua. Thank you Mbak Manda. Bye-bye, thank you. Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Cyberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Cyberkreasi Talks. Hanya di kanal Spotify Cyberkreasi dan YouTube Cyberkreasi.